Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwatun Nabila Nasution dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 2320019. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih dengan Bapak dosen pengampu Bapak Zuhdi, AHSB MAG. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu sholat, yang kedua ibadah, yang ketiga puasa. Oke, untuk pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang sholat. Sholat ialah berdoa secara langsung atau sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diwajibkannya sholat yaitu pada tahun ke-10 kenabian, atau lebih tepatnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa Isra Mi'raj juga berkaitan dengan sholat, yang dimana Nabi dibawa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat neraka dan surga, atau lebih tepatnya sebagai gambaran surga dan neraka. Dan di situ juga Nabi Muhammad bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan agar waktu sholat itu dikurangi sehingga menjadi 5 sampai sekarang, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum kita memulai ke pembahasan yang selanjutnya, alangkah baiknya kita mengetahui bahwa sholat itu ialah tiang agama. Karena apapun masalahnya, apapun kondisinya, sholat adalah yang paling penting. Karena ibadah yang paling mulia ialah sholat. Dan sholat juga dapat menghindari kita dari perbuatan dosa, perbuatan keji, zina, dan munkar. Apapun itu yang melarang apa yang sudah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi yang sudah kita lihat sekarang, bahwa perbuatan yang paling sering dilakukan adalah perzinaan. Karena sesungguhnya jika seseorang berbuat zina atau namanya pacaran dengan berdekatan dengan lawan jenis, maka itu kita bisa salahkan adalah sholatnya, karena sholatnya sudah tidak bagus, makanya bisa mendekati zina. Jika apabila sholat kita bagus, maka kita akan terhindar dari perbuatan itu. Nah, maka jika ada seseorang kita lihat melakukan seperti itu, berarti ada masalah di sholatnya. Jika sholatnya memang sudah tepat dan waktu, tapi masih saja berbuat zina, maka kita salahkan di bacaan sholatnya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bagaimana sholat itu. Dan yang perlu kita ketahui juga, ada beberapa syarat sah sholat. Dan ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat, dan sebagainya. Syarat sah sholat yaitu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga sampainya dakwah kepadanya, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima berakal. Jadi jika yang 5 ini sudah terpenuhi, maka kita itu diwajibkan sholat. Apalagi anak-anak yang sudah berumur 7 tahun, maka kita harus mengajarinya akan sholat, karena dosa dan dosanya itu sudah tidak dibebani kepada orang tua. Apapun itu, semua yang namanya umat muslim itu harus wajib sholat. Dan bacaan niat sholat itu ketika alif sampai ro. Dan ada yang bertanya, bisakah kita sholat dengan bahasa kita sendiri? Seperti yang disampaikan melalui hadis Rasulullah SAW, ialah sholatlah sebagaimana diriku sholat. Dan sebagaimana dalil Al-Quran yang mewajibkan sholat ialah wa aqimus sholata wa atauz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan kerjakanlah sholat atau dirikan sholat, tunaikan zakat, dan tunduklah bersama orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan apabila kita hendak ingin ikut berjamaah dengan teman kita yang sedang sholat, maka yang harus dilakukan ialah memukul pundaknya teman kita tersebut apabila dia memang betul-betul paham akan agama atau hukumnya masbuk. Dan hitungan 1 rakaat ialah ketika rukuk pertama. Dan apabila kita kelupaan rakaat sholat, bisa dibaca
subhana man la yanau wa la yashu. Adapun hal-hal yang makruh di dalam sholat ialah seperti memakan sesuatu yang sudah tertinggal di mulut, terlihatnya kaki, itu bagi perempuan lebih tepatnya, dan memalingkan muka ke kiri ke kanan, menutup mata saat sedang sholat, menurunkan kepala setunduk-tunduknya, dan menahan tangan di lengan tangan ketika takbir. Dan untuk materi yang kedua ialah tentang ibadah. Nah, ibadah menurut bahasa ialah merendahkan diri dan ketundukan terhadap aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah syar'i, ibadah adalah sebuah ketundukan, penghambaan, dan segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai ridhonya, yang baik itu perkataan, perbuatan, lahir batin. Dan sebagaimana dari sisi agama, ibadah ialah sebuah ketundukan atau penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ibadah meliputi bentuk kegiatan manusia di dunia, dan adapun semua yang dilakukan hanya untuk menghamba atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang tulus untuk mencapai ridhonya Allah, sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekira-kira artinya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadaku. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku atau beribadah kepadaku. Nah, macam-macam ibadah juga terbagi menjadi 3, yaitu jasmaniyah, ruhaniyah, maliyah. Dan pertamanya itu yang perlu dilakukan ialah latihan fisik dan disertai jiwa yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya seperti sholat dan puasa. Nah, macam-macam ibadah juga bisa diartikan sebagai seperti menjenguk orang yang sakit, bekerja, melakukan ibadah-ibadah lainnya, mencari nafkah, belajar. Nah, adapun di dalam ruang lingkup sistematika ibadah terbagi menjadi 2, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Yang dimaksud ibadah umum ialah segala aspek kehidupan manusia yang mencapai ridhonya Allah. Sedangkan ibadah khusus ialah segala sesuatu pelaksanaannya yang sudah ditetapkan dan ditentukan dalam syara atau yang lebih dulu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, di dalam garis sistematika itu ada 10, kurang lebihnya sebagai berikut. Yang pertama toharoh, yang kedua sholat, ketiga penyelenggaraan jenazah, keempat zakat, kelima puasa, keenam iktikaf, ketujuh akikah dan kurban, kedelapan sumpah dan kafaroh, 9 nazar, ke-10 haji dan umrah. Adapun hakikat ibadah ialah ibadah tujuan hidup kita. 2, hakikat ibadah ialah segala sesuatu perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menundukkan diri dan segala kerendahan diri kepadanya. Ketiga, yaitu ibadah timbulnya apabila kita sudah menjalankan apa yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita jauhi. Keempat, jihad di jalan Allah, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan hanya karena Allah. Keempat, takut. Yang dimaksud takut ini ialah segala apapun itu kita akan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kepada makhluk yang diciptakannya, melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, cinta. Cinta itu maksudnya seperti kita hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya untuk bertujuan mencapai ridhonya saja. Adapun hikmah dalam ibadah yaitu menjauh kita dari perbuatan syirik,
menjadikan kita lebih tinggi berjiwa sosial, tidak kikir. Yang dimaksud tidak kikir ini adalah tidak kikir harta. Kita selalu mengingat apa saja yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya keindahan di dunia, tidak akan dibawa di akhirat. Maka kita akan lebih waspada dan menggunakannya lebih baik lagi, seperti beramal, memberikan sumbangan kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Intinya tidak bersombong hati. Itulah yang dimaksudkan tidak kikir harta. Satu lagi, memiliki ketakwaan. Ketakwaannya itu hanya terhubung kepada iman juga, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sudah dilandasi dengan niat, kita akan bersungguh-sungguh. Nah, hubungan iman dan ibadah itu sangat berkaitan dekat, karena jika ibadah kita sudah bagus, maka iman kita juga bagus. Apabila ibadah kita bagus, maka itu juga di dunia nyatanya akan terlihat seperti akhlaknya bagus, perbuatan segala sifatnya juga bagus, karena iman itu bernilai abstrak jika tidak direalisasikan kepada kisah nyatanya, dan itulah sebagai bentuk ibadah. Segala sesuatu ibadah hanya karena Allah akan dijamin keindahannya di dunia maupun di akhirat. Nah, sedangkan ditinjau dari perseorangan atau masyarakat, ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah wajib atau fardu, yang mana itu sholat dan puasa. Yang kedua ibadah ijtima, yang dimana zakat dan haji. Nah, untuk materi yang ketiga ialah tentang puasa. Puasa menurut bahasa ialah menahan diri, sedangkan menurut syara, puasa ialah menahan segala sesuatu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, adapun kita dianjurkan untuk puasa, yaitu kurang lebihnya ialah untuk kita mengetahui bahwa susahnya dan sakitnya menahan lapar dan minum dan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Karena sesungguhnya agar kita tidak senantiasa mencemoohkan atau merendahkan orang-orang di luar sana yang masih susah mencari makan, agar kita juga tahu batasannya. Nah, sebagai dalil yang mewajibkan puasa terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, adapun awal terjadinya puasa Ramadan ialah ketika melihat bulan, dan penetapan awal yang ditetapkan oleh para ahlinya atau ahli hisab. Syarat wajib puasa ialah Islam, balik atau berakal, suci dari haid dan nifas atau menamakannya wanita, dan tidak sakit atau bukan orang tua yang sudah lansia. Rukun puasa terbagi dua. Yang pertama yaitu niat, yang kedua ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, adapun hal-hal yang membatalkan puasa ialah makan dan minum dengan sengaja, berkumur-kumur ketika sedang hendak berwudu, atau kelamaan untuk membersihkan muka atau bergosok gigi yang dilakukan dengan sengaja, haid atau datang bulan yang dimana itu terjadi kepada wanita, itu sudah dikatakan batal, pingsan dan murtad, terus mabuk. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun sunnah ketika puasa ialah sahur dan menyengajakan sampai imsak. Kedua, menyegarakan cepat berbuka. Ketiga, yaitu melaksanakan segala sesuatu dan memperbanyak ibadah yang dimaksud dengan mengaji. Nah, adapun orang yang tidak boleh puasa ialah ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui, musafir yang sedang dalam perjalanan, dan orang yang murtad.
Dan adapun ketika kita tidak bisa puasa, kita diwajibkan untuk membayar fidyah. Adapun hari-hari di mana kita tidak boleh puasa, yaitu hari raya Idul Fitri atau hari kemenangan umat Islam, itu tidak boleh berpuasa karena memperingati hari kemerdekaan. Kedua, hari raya Idul Adha. Yang ketiga ialah hari tasyrik atau 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, adapun hikmah puasa ialah mendidik para mukmin. Yang kedua ialah kesehatan kita akan semakin terhindar dari segala penyakit dan keimanan kita akan semakin kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah materi dari saya seperti sholat, ibadah dan puasa. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan perkataan saya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.